Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswayudi. Guys, di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini, masyarakat Muslim Indonesia mayoritas memang identik dengan buah kurma guys. Jadi buah kurma ini syarat atau sunnahnya Nabi untuk berbuka puasa. Jadi di Indonesia buah kurma itu biasanya masih diimpor dari Timur Tengah guys. Tapi tahu nggak guys, kalau di Indonesia sendiri ada tempat-tempat untuk buah kurma atau pohon kurma itu bisa tumbuh subur guys dan berbuah. Nah, jadi di mana tempatnya? Ada 5 tempat guys. Jadi bisa untuk wisata sekalian metik atau menikmati buah kurmanya, beli gitu guys. Jadi ternyata di Indonesia pun bisa tumbuh guys ya, subur seperti yang ada di negara asalnya Timur Tengah atau di Arab. Oke guys, jadi langsung kita simak saja 5 daerah ini yang memiliki wisata atau tempat perkebunan pohon kurma yang sangat subur. Jadi di mana? Langsung saja kita simak video berikut ini. Kita akan membahas daftar 5 daerah wisata perkebunan kurma yang bisa ditemukan di Indonesia. Warga Indonesia mungkin sudah akrab dan tidak asing lagi dengan buah kurma. Ya, kurma adalah salah satu buah yang sangat dicari-cari dan menjadi santapan favorit untuk dikonsumsi terutama pada bulan puasa atau bulan Ramadan seperti sekarang ini. Selain memiliki rasa yang manis dan legit, buah kurma juga dinilai kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Seperti sekarang ini bulan Ramadan. Buah yang juga sering disebut sebagai buah Nabi ini, kerap kali dijadikan oleh-oleh ketika menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Kurma adalah tanaman palma atau dalam bahasa Latin bernama Phoenix dactylifera, yang mana buahnya dapat dimakan. Buah kurma sangat identik dan bahkan menjadi makanan pokok di negara Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Pohon kurma diyakini berasal dari sekitar Teluk Persia, dan telah dibudidayakan sejak zaman kuno dari Mesopotamia ke prasejarah Mesir, kemungkinan pada awal tahun 4000 sebelum Masehi. Pohon kurma memiliki batang yang berukuran sedang dan tidak terlalu tinggi dengan ketinggian sekitar 15 sampai dengan 25 meter. Pohon yang biasa hidup di daerah beriklim kering ini, tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal. Tapi siapa sangka, di Indonesia ternyata ada beberapa tempat atau daerah di mana pohon kurma bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Bahkan sekarang lokasi atau daerah-daerah tersebut dijadikan sebagai kawasan wisata kebun kurma, yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan pada saat hari libur atau kapan saja. Jadi sekarang jika Anda ingin menikmati kurma segar, kini tidak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah sana, sebab di Indonesia ternyata ada beberapa wisata kebun kurma yang bisa kamu kunjungi. Di mana sajakah daerah-daerah tersebut? Check it out. 1. Kebun Kurma Pasuruan. Sekarang Anda tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke Arab Saudi atau Timur Tengah untuk membeli buah kurma segar atau menyaksikan secara langsung pohon kurma. Pasalnya, saat ini di Pasuruan ada wisata kebun kurma yang luas dan kece. Kebun Kurma Pasuruan merupakan sebuah kawasan wisata perkebunan kurma yang terletak di desa dan kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Wisata kurma ini telah dibuka sejak awal tahun 2017 silam, dan sejak saat itu menjadi salah satu lokasi hits untuk melepas penat dan refreshing, terutama saat bulan puasa karena suasana di perkebunan ini memang cenderung sejuk. Kawasan wisata kebun kurma Pasuruan mempunyai luas lahan sekitar 6,3 hektar, yang ditanami ratusan pohon kurma yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Menurut pengelola kebun ini, setidaknya ada 500 lebih pohon kurma yang tumbuh dengan baik di area seluas 6,3 hektar ini, belum termasuk bibitnya. Jika Anda berniat liburan ke perkebunan kurma ini pada hari biasa,
Anda cukup mengeluarkan uang untuk membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 saja, dan jika berkunjung di hari Sabtu dan Minggu atau weekend, Anda akan membayar Rp20.000. Aktivitas utama yang paling dinantikan para pengunjung yang datang ke kebun kurma Pasuruan ini adalah memetik kurma langsung dari pohonnya. Anda bisa memetik kurma-kurma yang ada di sana pada musim berbuah, dengan peralatan dan arahan dari petugas. Setelah memetik, kurma-kurma tersebut akan ditimbang dan kamu harus membayar sesuai beratnya. Dari sekian banyak area yang ada di kebun kurma Pasuruan, rupanya ada satu hal yang sangat menarik, yaitu keberadaan pesawat jenis Boeing 737 di kawasan ini. Kehadiran pesawat tersebut rupanya tidak dilewatkan secara cuma-cuma oleh para pengunjung. Mereka banyak yang bersuah foto di pesawat tersebut. Anda juga bisa belanja serasa terbang di dalam miniatur pesawat Boeing 737 tersebut, untuk membeli aneka jenis kurma dan juga hasil olahannya serta berbagai oleh-oleh lainnya. Dua, Kebun Kurma Barbate Aceh. Salah satu destinasi wisata yang menjadi pilihan objek wisata di bulan Ramadan ini adalah Kebun Kurma Barbate. Kebun Kurma Barbate terletak di Jalan Lintas Belang Bintang Krueng Raya, Merandeh, Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kebun Kurma Barbate bisa jadi pilihan untuk wisata bersama keluarga. Ada view alam yang cantik dan juga permainan untuk anak-anak. Areal kebun kurma ini mempunyai luas sekitar 150 hektar, dan berisikan 15.000 batang pohon kurma berbagai jenis. Dulunya, tanah di kawasan ini merupakan tanah tandus dan kering, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh seorang pria bernama Mahdi Muhammad, bersama rekannya Syukri Safi'i, yang merupakan salah satu pemilik kebun kurma tersebut, sekaligus pelopor terbentuknya kawasan wisata kebun kurma Barbate Aceh. Tanah gersang tersebut dibersihkan menggunakan alat berat, lalu ditanami bibit kurma yang didatangkan langsung dari Inggris, hingga dikembangkan menjadi pilihan alternatif bagi pengunjung yang ingin berwisata ala Timur Tengah yang dapat memanjakan mata Anda. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke kebun kurma Barbate ini tidak akan dikenakan biaya masuk, cukup membayar biaya parkir saja sebesar Rp5.000. Di sana Anda juga bisa menikmati fasilitas wisata dengan menjelajahi kebun kurma, dengan mengendarai motor roda 4 ATV, atau berkeliling kebun kurma dengan menggunakan kuda, atau wisata olahraga memanah. 3. Kebun Kurma Indonesia Kampar. Kawasan Kebun Kurma Indonesia Kampar terletak di Desa Rana Sungkai, Kecamatan 8 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kawasan kebun kurma ini mempunyai luas sekitar 500 hektar, yang dikelola oleh PT Kawasan Kurma Indonesia atau KKI, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kampar. Dari total luas lahan di kawasan ini, ada 194 hektar lahan yang sudah ditanami pohon kurma. Beberapa tanaman di sini sudah berbuah lebat. Lokasi kawasan kebun kurma Indonesia Kampar juga berdekatan dengan Danau PLTA Koto Panjang yang bisa juga Anda kunjungi. 4. Kebun Kurma Tanah Karo. Siapa sangka perkebunan kurma ala Timur Tengah juga kita dapatkan di sekitar Gunung Sinabung, yaitu tepatnya di Desa Kutambaru, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kebun kurma di Tanah Karo mempunyai luas sekitar 1,5 hektar dengan berisikan 200 batang pohon kurma yang tumbuh subur dan bahkan berbuah.
Untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke areal perkebunan kurma ini, cukup mengeluarkan isi dompet Anda untuk membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 saja. Menurut penjelasan dari pemilik kebun kurma, Benar Ukur Tarigan, pohon kurma yang sekarang tumbuh subur di kaki Gunung Sinabung ini telah berumur 5 tahun di mana proses penanamannya pada tahun 2017 silam. Pemilik kebun Bena Tarigan menambahkan, pengembangan kebun kurma di Desa Kutambaru bermodalkan keberanian dan tekad yang kuat untuk mencoba sesuatu hal yang mustahil dengan menanam pohon kurma di dataran tinggi 1.400 meter di atas permukaan laut, dengan suhu yang cukup dingin rata-rata 16-17 derajat Celcius. Namun karena pengalaman yang dia dapatkan dari petani kurma pada saat berkunjung ke negara Thailand, Inggris dan Timur Tengah pada tahun 2016, dan akhirnya mendapatkan jawaban. Ternyata dataran tinggi Tanah Karo memenuhi standar MDPL ketinggian dari permukaan laut untuk lahan pembudidayaan pohon kurma. Dan terbukti bibit pohon kurma yang didatangkannya dari Inggris pada tahun 2017 silam, bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat dan berkualitas di daerah dingin, seperti di Tanah Karo hanya dalam waktu 3-4 tahun. Lima, Kebun Kurma Kota Binjai. Kebun kurma yang satu ini menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah dan menawan. Kebun Kurma Kota Binjai terletak di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Wisata kebun kurma ini merupakan milik seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Haji AKBP Subagio. Menurut penjelasan beliau, selain sebagai objek wisata yang bisa dikunjungi para wisatawan, konsep wisata kebun kurma ini yaitu untuk membantu warga Kota Binjai, bagi pemuda ataupun orang tua yang akan melaksanakan kegiatan olahraga, khususnya kepada anak-anak muda yang ingin masuk menjadi anggota TNI ataupun Polri dengan memfasilitasi untuk berlatih setiap hari di lokasi kebun kurma ini, untuk memantapkan tes kemampuan kesemaptaan jasmani anak-anak muda tersebut. Wisata kebun kurma Kota Binjai mempunyai luas lahan lebih dari 3 hektar atau hampir mencapai 4 hektar, dengan lahan 3 hektar dijadikan sebagai kebun kurma, dan 1 hektar lagi untuk objek wisata dan parkir kendaraan. Ada sekitar lebih dari 500 batang pohon kurma yang telah ditanami dan sebagian sudah berbuah, dan sisanya sekitar 1.000 pohon yang masih dalam tahap pembibitan. Oke guys, jadi itulah tadi kebun kurma yang ada di Indonesia guys. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Timur Tengah, di Indonesia pun sudah ada pohon kurma yang sangat subur dan menjadi tempat wisata guys. Jadi yang pertama tadi di Pasuruan, Jawa Timur, yang kedua di Babakan Bate Aceh, yang ketiga di Indonesian di Riau guys, dan yang keempat di Tanah Karo, yang kelima di Binjai. Jadi ini sangat subur sekali di daerah tersebut dan buahnya bagus-bagus guys. Jadi emang sangat cocok wisata di kebun kurma di saat bulan puasa seperti ini guys, bulan Ramadan. Wah, bagi kalian yang sangat tertarik dan ingin datang ke lokasi tersebut, dipersilakan guys. Jadi metik sendiri nanti dibayar ditimbang guys. Jadi tidak perlu dipetikkan, atau yang suka metik sendiri silahkan milih buah yang segar dan lain sebagainya. Jadi itulah tadi guys 5 perkebunan kurma yang ada di Indonesia. Oke guys, di tanah Indonesia memang sangat subur, apapun bisa ditanam dan berbuah sangat baik. Oke, terima kasih, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.